Halo teman-teman sekalian, kira-kira apa yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sakramental Katolik? Atau apa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sakramental secara Katolik? Nah, sekarang di tangan saya ada buku Yuket Indonesia, Katekismus Populer. Nah, ini sebenarnya merupakan bagian dari katekismus yang besar, yang tebal itu, namun sudah disederhanakan dengan sedemikian rupa, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, dan juga diatur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, yang mana saya yakin pertanyaan-pertanyaan di sini juga merupakan bagian dari pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan iman kita setiap hari. Nah, di sini saya ingin menggali dan sedikit membahas tentang satu pertanyaan yang menurut saya penting, yakni tentang apa yang diperlukan untuk melakukan perkawinan sakramental Katolik. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah perkawinan sakramental memerlukan 3 unsur. Yang pertama, persetujuan bebas. Yang kedua, penegasan kesatuan eksklusif seumur hidup. Dan yang ketiga, keterbukaan terhadap keturunan atau keterbukaan terhadap kehadiran anak-anak. Yang pertama tadi, persetujuan bebas. Di perkawinan Katolik itu tidak boleh didasarkan atas paksaan atau terpaksa, entah dipaksa oleh pasangan atau oleh orang tua atau keluarga. Jadi tidak boleh. Lalu yang kedua, penegasan kesatuan eksklusif seumur hidup. Perkawinan Katolik merupakan perkawinan seumur hidup, tidak terceraikan. Dan yang ketiga, keterbukaan terhadap kehadiran anak-anak. Keterbukaan terhadap keturunan yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini diberi sedikit penjelasan di bagian bawahnya, di mana dikatakan bahwa syarat unitas atau kesatuan dan indissolubilitas atau tak terceraikan adalah dasar utama untuk menentang poligami. Jadi kesatuan dan tak terceraikan, yang secara Kristiani dipandang sebagai pelanggaran dasar terhadap kasih dan hak asasi manusia. Poligami tadi secara Kristiani, secara Katolik dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak dasar dari kasih. Juga menentang apa yang disebut dengan poligami beruntun, yakni serangkaian hubungan cinta tanpa ikatan yang tidak pernah mencapai komitmen. Jadi ini juga ditentang oleh gereja. Tidak boleh ada hubungan yang dilangsungkan tanpa ikatan cinta dan tanpa mencapai komitmen tertentu. Komitmen di sini berarti mencapai kepada ikatan perkawinan. Kesetiaan perkawinan memerlukan kesediaan untuk memasuki kesatuan seumur hidup yang tidak mencakup hubungan di luar perkawinan. Jadi kesetiaan dalam perkawinan ini harus diikat dalam sebuah hubungan, yakni perkawinan. Keterbukaan terhadap kesuburan berarti pasangan yang menikah secara Kristiani bersedia menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Jadi ketika sudah menikah juga harus bersedia terbuka atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita berupa anak yang dikaruniakan kepada kita. Selanjutnya dijelaskan bahwa pasangan yang tidak memiliki keturunan dipanggil oleh Allah untuk berbuah dengan cara lain. Jadi bagi yang tidak memiliki keturunan, maka tidak perlu berkecil hati, kita dipanggil untuk berbuah secara lain. Anak merupakan anugerah dari Allah, maka kita sebagai ciptaan harus menerima, menjaga, merawat, dan mendidik anak dengan baik. Jika tidak diberikan karunia dan berupa anak, kita dipanggil untuk berbuah, untuk melayani secara lain. Perkawinan tidak sah jika tidak meliputi 3 unsur di atas tadi, yakni persetujuan bebas, persekutuan seumur hidup, dan juga keterbukaan terhadap anak. Semoga sedikit penjelasan yang saya sampaikan dari Yuket ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin mendalami lebih lanjut, silakan baca berbagai referensi lainnya yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.